mudah membaca yusra daripada usra. Jadi membacanya saja lebih mudah. Dari sisi tajwidnya, dari sisi hurufnya, membaca huruf ya lebih mudah daripada huruf ain. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahkan maksudnya, seandainya pun ada kesulitan, Allah siapkan lagi kemudahan. Kata para ulama disebutkan di situ, al-usra dalam bentuk ma'rifah, al-usra, kemudian yusra dalam bentuk nakirah. Ya, nakirah itu maksudnya ketika disebutkan ma'rifah, kesusahan itu terbatas, tertentu. Tapi jalan keluarnya nakirah, banyak, tidak terkira. Jadi setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Tetapi ya, sekali lagi, manusia itu sifatnya, karakternya lebih suka mengeluh daripada mencari jalan keluar. Setiap ada masalah, mengeluh. Sementara keluhan itu tidak menambah kesulitan itu menjadi kemudahan. Bahkan menjadikan kesulitan itu menjadi lebih sulit. Iya, karena itu kaum muslimin dikatakan sebagai ummatan wasatan. Ummatan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami jadikan kalian itu umat yang wasat, pertengahan. Pertengahan tidak selalu maknanya berada di tengah-tengah. Tapi pertengahan itu maknanya dikatakan dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Terbaik itu kan tidak selalu di tengah. Bahkan terbaik itu selalu di depan. Coba kalau juara terbaik, di tengah tidak? Apalagi kalau diartikan moderat, itu keliru. Ya, keliru. Walaupun tidak keliru, keliru semua, ya, tapi tidak tepat. Karena ada kalanya sikap itu tidak harus moderat, harus tegas, harus jelas. Ya, makanya dikatakan khaira ummah, ya, umat yang terbaik, umat yang selalu di depan. Segala kebaikan yang ada pada umat-umat sebelumnya, maka kaum muslimin kebaikannya lebih sempurna. Ya, lebih sempurna, lebih menyeluruh. Dan segala kejelekan yang diperingatkan dari umat-umat sebelumnya, nah, maka peringatan yang ada dalam agama ini, dalam Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, itu peringatannya lebih keras dan lebih jelas. Ya,
dan lebih jauh sejauh-jauhnya dari berbagai macam kejelekan. Karena kesempurnaan, ketika semakin sempurna berbuat kebaikan dan semakin jauh dari kejelekan. Katakan orang bertauhid ketika sempurna tauhidnya dan tidak melakukan kesyirikan. Ketika dikatakan ittiba'us sunnah, ahlus sunnah, ketika dia mengerjakan sunnah semaksimal mungkin dan tidak terikat sedikit atau banyak, tidak terkait dengan bid'ah. Ya. Kemudian dikatakan ahlut ta'ah, taat. Semakin sempurna taatnya ketika semakin jauh dari dosa dan maksiat. Nah, ya. Jadi umat ini dikatakan umat yang terbaik. Karena dia selalu paling duluan dalam kebaikan. Karena itu salah satu keistimewaan dan kelebihan dalam agama ini, bahwa kaum muslimin itu disebutkan dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita bahwa ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada manusia, siapa yang beramal bainal fajri wal zuhur falahu qirat. Siapa yang mau beramal, bekerja dari subuh sampai duhur, maka saya kasih ganjaran 1 qirat. 1 pahala 1 gunung. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kami ya Allah. Karena mereka menyangka itulah yang terbaik. Kami yang mau. Kami kerja dari setelah sholat subuh sampai masuk waktu duhur. Maka kami akan mau menerima ganjaran 1 qirat. Orang Yahudi menyanggupi. Kemudian Allah bertanya lagi, siapa yang mau beramal antara duhur sampai asar? Orang-orang Nasara angkat tangan. Kami ya Allah. Kami yang kerja setelah duhur sampai asar. Dapat 1 qirat. Kemudian Allah bertanya, siapa lagi yang mau bekerja antara asar sampai maghrib? Falahu qiratan. Dia dapat 2 qirat. Ya, maka tinggal kaum muslimin. Karena semuanya sudah dapat bagian, tinggal kaum muslimin yang tidak dapat bagian. Nah, diberi oleh Allah amalnya antara asar sampai maghrib, tapi pahalanya, ganjarannya 2 kali lipat. Orang-orang Yahudi dan Nasara protes. Ya Allah, kenapa kaum muslimin dikasih 2 qirat? Sementara kami ini bekerja lebih lama. Subuh sampai duhur kan lebih lama. Kemudian duhur sampai asar, ya dibawanya. Tapi lebih panas. Hah? Duhur sampai asar kan paling panas. Kemudian paling nyaman, asar sampai maghrib. Kalau orang puasa, kalau sudah selesai salat asar, tinggal sedikit lagi berbuka. Jadi mereka protes. Apa jawabannya? Allah mengatakan, hal adzlamu lakum. Apakah saya menzalimi kalian? Sehingga kalian protes. Saya janjikan 1 qirat. Saya katakan pekerjaannya dari duhur, dari subuh sampai duhur. Kemudian kalian orang Nasara dari duhur sampai asar. Apakah saya menzalimi? Saya kasih bagian 1 qirat? Mereka tidak bisa jawab karena Allah tidak menzalimi. Makanya Allah mengatakan, dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku.
Ya, saya mau beri kepada siapa yang saya inginkan. Nah, karena itu kita ini umat yang paling terakhir, paling sedikit bebannya, tapi paling banyak pahalanya. Masih tidak mau bersyukur juga? Sudah paling terakhir, paling mudah pekerjaannya, paling banyak pahalanya, nanti paling duluan masuk surga. Itu kayaknya dicari semua orang. Kalau kita antri, kita mau paling terakhir datang. Tapi paling duluan masuk. Masuknya lagi lewat PIV. Tidak ada kendala. Ya, jadi Islam agama yang paling mudah di antara semua agama. Jadi kalau mau dibahas semua ajarannya akan ketemu. Semua keimanannya akan ketemu. Ya, kita akan baca beberapa contoh kasus saja yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pembukaan ini menunjukkan ya kepada kita bahwa asal dalam urusan agama itu mudah. Itu yang harus tertanam dalam kepala kita. Sehingga ketika kita mencari petunjuk apapun selain dari petunjuk agama ini, maka pasti kita tidak akan dapatkan kemudahan. Karena yang berbicara di sini adalah pemilik alam, Rabbul Alamin. Coba lihat orang-orang musyrik yang menyembah banyak sesembahan. Mudah tidak hidupnya? Atau orang yang tidak beragama, nyaman tidak hidupnya? Orang yang melihatnya bebas, menyangka itu nyaman. Ya, itulah uniknya manusia. Kembali lagi. Orang yang melihat orang yang bebas itu menyangka. Karena dia melihat dari luar. Menyangka itulah yang mudah dan nyaman. Tapi yang menjalaninya sebenarnya tidak. Ya. Karena itu betapa banyak orang yang tadinya tidak beragama, setelah mengenal Islam, beralih beragama Islam. Adakah yang terbalik? Islam menjadi ateis. Ya ada, tapi jumlahnya sedikit. Lebih banyak orang yang tertarik dari ateis, dari agama apapun yang lainnya, masuk kepada Islam. Karena mereka sudah mengalaminya. Coba tanya, anak-anak muda yang nakal. Anak-anak muda yang nakal. Yang melakukan segala macam kenakalan. Coba tanya, apakah hidupnya itu nyaman? Hah? Dibandingkan dengan anak-anak muda yang taat. Kira-kira mana yang lebih nyaman? Ya kadang-kadang manusia itu unik, hanya persepsinya saja. Kenyataannya tidak. Jadi jangankan yang memang berbeda, ya, jangankan yang memang berbeda jalurnya bertolak belakang, yang kadang-kadang mirip saja, kadang-kadang mirip, orang hanya menyangka nyaman. Misalnya, ketika kita melihat orang yang punya banyak harta, bagi yang kurang hartanya, langsung di kepalanya, weh nyaman ya, keluar ada mobil, ada yang jemput, ada yang dilayani, segala macam. Karena yang dia lihat, yang nyamannya saja. Tapi coba dia lihat yang susahnya.
dia tidak akan mau. Lebih bisa jadi biasa-biasa saja begini daripada jadi orang kaya, kaya raya. Pusing. Pusing menggaji orang, pusing bayar pajak, pusing dikelilingi orang, tidak bebas. Selalu dijagai, jangan disangka dijagai itu enak. Hah? Coba lihat presiden mau ke sana, lari-lari penjaganya, jagai. Kalau kita tidak ada yang jagai, mau kemana saja, nyaman. Ya, jadi persepsi. Persepsi saja orang melihat itu nyaman. Dan umumnya urusan-urusan dunia, itu begitu enak dan nyaman kelihatannya. Tapi ketika sudah dimiliki ternyata tidak. Kita gambarkan kemarin. Ketika anak muda belum punya istri, nyaman kan? Kalau saya punya istri, saya bonceng, saya peluk, saya temani makan, saya pergi rekreasi. Tapi setelah punya istri, berkelahi terus. Ternyata punya istri itu lebih bikin pusing. Ya kan gambarannya begitu. Hanya bisa kembali jadi nyaman kalau mengikuti petunjuk. Makanya orang-orang kafir sekarang kebanyakannya seperti di Cina, di Jepang, sebagian negara Eropa, sebagainya tidak mau lagi menikah. Kenapa? Karena menikah itu dia menganggap itu beban. Lebih baik hidup sendiri saja. Sebagiannya lagi tidak mau punya anak. Karena anak itu beban. Karena mereka hanya pikirkan jasmaninya itu pun di dunia saja. Ya, padahal beban dan tanggung jawab itu ya memang beban. Tapi di baliknya ada pahala. Ya, ada ganjaran. Ada nanti nikmat yang tidak terbatas. Baik. Ya, jadi ini harus diubah persepsinya. Jadi kalau kita beragama, kita harus yakini Islam itulah agama yang paling nyaman, paling mudah. Siapa yang coba menggantinya, maka bukan seperti yang dia harapkan, yang dia dapatkan. Itu sudah pasti. Ya, karena Allah Azza wa Jalla mengganti agama-agama sebelumnya dengan Islam. Supaya manusia yang datang setelah Islam nanti menjadi manusia-manusia yang lebih nyaman. Nah, yang berikutnya sebagai tambahan tadi, ini juga menunjukkan bahwa beragama itu mudah, tetapi mudahnya bukan mengikuti hawa nafsu. Karena itu dikatakan di sini yuridullah. Allah menginginkan. Bukan kita yang menginginkan. Tapi Allah yang menginginkan. Artinya kalau Allah yang menginginkan, ya berarti ikut apa yang diinginkan oleh Allah. Dan itu kalau kita belajar akidah, ya kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Sesuai yang Rasul inginkan. Nah, bukan sesuai dengan semata-mata akal kita atau perasaan yang kita inginkan. Bukan. Ya, kenapa? Karena perasaan manusia itu bisa berubah-ubah. Ya. Akal manusia juga bisa berubah-ubah. Ya, makanya sekarang ada golongan yang namanya golongan liberalisme. Beragama liberal. Walaupun dia menganggap dirinya Muslim,
Tapi dia ingin pemahamannya liberal. Karena dia ingin mencari kemudahan. Jadi ujungnya sebenarnya mencari kemudahan. Supaya lebih cocok dengan orang kafir. Supaya lebih cocok dengan aturan-aturan yang menyelisihi menurut persangkaannya. Mengatur, diatur oleh agama. Jadi begini, begini, begini. Ya, semua itu mau dikurangi, kalau bisa diganti, kalau bisa dihapus. Dan diganti dengan apa yang mencocoki seleranya. Walaupun tetap namanya Muslim. Tetap namanya fikih Islam. Tetap namanya beragama, religius, dan seterusnya. Tapi dia ingin bebas. Ya. Tapi nanti yang dia dapatkan tidak akan seperti yang dia harapkan. Ya, itu sudah jelas. Karena di sini Allah yang menginginkan, bukan kita. Ya. Tentu yang membuat agama lebih tahu dari apa yang dia buat. Coba lihat kalau anak muda punya motor, kalau dia modifikasi susah atau tidak? Hah? Motor apa ini? Misalnya motor NMAX dimodifikasi sedemikian rupa. Karena mau mengikuti gayanya kan? Susah atau tidak? Ya susah. Harus keluarkan biaya. Harus cari bengkel yang khusus. Kemudian nanti banyak hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Karena ketika motor itu dibuat, itu kan sudah dihitung semua. Ini bannya sekian, kecepatannya sekian, daya angkutnya sekian, segala macam dari pabriknya. Karena itu yang paling cocok, maka baru dijual. Sekarang kita mau rubah lagi. Karena mau mengikuti selera. Ya, akhirnya susah. Tidak bisa diikuti. Bisa diikuti hanya 1-2 orang yang ada uangnya, yang mau bergaya. Tapi yang tidak mau repot, yang mudah ya begitu saja dipakai. Taib. Nah, jadi wasatiyah agama, ya, kemudahan dalam beragama itu sesuai dengan maunya Allah, bukan maunya kita. Jadi agama ini, kemudian walaupun tadi sudah saya singgung, agama ini kemudahannya dari semua sisi, bukan sisi tertentu. Kadang-kadang orang milih-milih ya, milih-milih. Kalau saya mau beragama Islam, yang ini yang cocok. Tapi kalau ini bertentangan dengan adat, kebiasaan, jangan dulu dipakai. Tidak. Agama ini semuanya mudah dari semua sisinya. Semua aturannya. Tidak ada yang lainnya berat. Ini yang mudah. Cuma kadang akal kita atau perasaan kita yang menganggap ini lebih berat. Coba tanya ibu-ibu, ajaran agama apa yang paling berat? Hah? Pasti dia bilang poligami. Tapi kalau laki-laki, ajaran agama apa yang paling enak? Pasti dia bilang poligami. Ini kan sudah bertentangan. Karena masing-masing sesuai dengan versinya saja. Maka yang paling mudah jawabannya yaitu aturan agama. Mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakannya. Tidak usah berdebat. Yang kadang-kadang mengurangi nilai keimanan. Baik, karena itu disebutkan kisah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika
pernah masuk kepada istrinya ini Aisyah tadi, dan di sekitar Aisyah itu ada seorang perempuan. Maka Nabi SAW bertanya, man hadhihi? Ya Aisyah, siapa perempuan ini? Kenapa ada di sini? Maka Aisyah menjawab, hadhihi fulana. Oh, ini si fulana. Sebut namanya. Kemudian Aisyah memuji-muji salatnya. Oh ya Rasulullah, ini fulan. Kalau salat lama sekali, panjang sekali. Maka apa kata Nabi SAW? Mah. Ya, kalimat yang menunjukkan tidak suka. Mah. Lihat, Nabi itu walaupun dia sangat benci, sangat tidak suka, kalimatnya lembut. Kalimatnya lembut. Dia hanya mengatakan mah. Bukan mama ya. Mah. Bukan menjadi mah. Nah, tapi kalimat yang menunjukkan amalannya itu tidak dia sukai. Amalannya dia benci. Amalannya menyelisihi apa yang dia ajarkan. Kemudian Nabi mengatakan, memberi petunjuk, alaikum ma tutikun. Yang wajib bagi kalian kerjakan adalah apa yang kalian mampu lakukan. Jadi bukan yang terbaik, yang paling lama, yang paling panjang, yang paling berat. Pokoknya yang paling. Bukan. Tapi Nabi mengatakan, yang wajib bagi kalian untuk kalian kerjakan adalah apa yang kalian sanggup. Karena agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban illa ma ataha, kecuali sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Illa wus'aha, dalam ayat yang lain katakan wus'aha, sesuai kemampuannya. Kemudian Nabi bersumpah, fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Nah, ini penting ya. Nabi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan jemu. Tidak ada yang bisa membuat Allah itu jemu, lelah, capek, bosan. Tetapi hatta tamallu, kalian yang lelah, kalian yang capek, kalian yang putur, kalian yang berhenti sendiri nanti. Nah, jadi jangan sampai ada yang berprinsip semakin lama, semakin panjang, semakin disukai oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat Allah jemu. Allah memberi makan saja hamba-hambanya. Apakah jemu? Hah? Ini 24 jam. Tidak pernah jemu kan? Begitu banyak orang maksiat, bahkan melakukan kesyirikan, Allah tetap kasih makan. Allah tidak jemu. Coba panitia siapkan makan kepada peserta. 3 hari sudah jengkir balik. Jemu. Kita taklim saja begini terus. Sepanjang hari pasti jemu. Anda usah 1 bulan. Sepekan saja. Pasti pesertanya berkurang sedikit demi sedikit. Jadi Allah itu tidak pernah jemu. Tapi siapa yang jemu? Ya manusia yang jemu. Karena itu Masya Allah, agama ini dibuat sedemikian rupa, aturannya sedemikian rupa, sehingga orang yang mengerjakannya, walaupun nanti muncul, namanya manusia, walaupun muncul jemunya, tapi kalau dia review lagi, ulangi lagi agamanya, dia akan semangat kembali. Ya. Wa kana habba dini ilaihi
ma dawama sahibuhu alaihi. Kemudian Nabi mengatakan, sungguhnya beragama yang paling dicintai di sisi Allah adalah beragama yang pemeluk agama itu dawama alaihi. Maksudnya konsisten, istiqomah, terus menerus mengerjakannya. Itulah yang paling dicintai oleh Allah. Makanya yang paling lama, yang paling berat, itu susah untuk terus menerus dikerjakan. Ya kan? Susah. Makanya pekerjaan itu kalau mau terus menerus dimulai dari yang ringan. Sampai yang berat. Supaya bisa terus ya menerus. Dalam lafaz yang lain, dalam hadis Aisyah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ya. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Nah, misalnya orang taklim. Lebih baik kita taklim satu tempat saja, tapi tidak pernah absen kecuali sakit atau tidak bisa, daripada kita datang 3 tempat taklim sepekan, nanti 1 bulan bubar. 3 tempat. Lama-lama karena sibuk, 2 mau. Lama-lama sibuk lagi. 1 mau. Lama-lama, jambi dulu. Ya kebanyakan manusia terbalik begitu. Petunjuk agama tidak. Yang sedikit dulu. Kalau taklim 1 kali sepekan, bisa dilakukan serius, terus menerus, 1 tahun, 2 tahun. Misalnya ya, 3 tahun, baru ditambah 2. Saya lihat lagi kondisinya. Bisa nggak saya tambah? Apakah saya bisa melaksanakan, khususnya yang sudah berkeluarga ya? Apakah saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai suami, sebagai bapak, kalau saya tambah jadi 2? Karena orang kan tidak berpikir seperti itu. Jangan sampai saya tambah jadi 2, anakku terbengkalai. Istriku marah-marah terus. Atau penghasilanku malah menurun, tidak cukup. Ya diperhatikan. Supaya amalan itu konsisten. Karena itu yang dicintai oleh Allah. Bukan berarti yang banyak itu tidak disukai Allah. Tapi lebih dicintai yang sedikit. Tapi terus menerus. Kita salat. Yang mana yang lebih dicintai oleh Allah? Salat wajib atau salat sunnah? Ya dalam diskusi pasti salat wajib. Sungguhnya yang paling dicintai oleh Allah adalah ma iftarada alaikum. Apa yang Allah wajibkan atas kalian. Maka seseorang itu apalagi kalau baru berhijrah, baru mulai semangat taat, yang dijaga dulu amalan wajibnya, salat wajib. Jangan sampai ketinggalan. Kalau dia mau perbaiki, dia datang sebelum qomat. Kalau dia mau perbaiki lagi, datang waktu azan. Kalau dia mau perbaiki lagi, datang sebelum azan. Kalau itu sudah lama berjalan, sudah kuat, fondasinya sudah bagus, baru dia tambah sholat sunnah. Kadang sebagai orang langsung mau banyak. Saya mau sholat ini, sholat duha, sholat malam. Sholat malam, akhirnya tertidur, tidak pergi sholat subuh. Mana yang lebih rugi? Ya, tidak ada yang konsisten. Luput.
Ya pelan-pelan saja. Ya, jadi kesimpulannya agama ini mudah karena konsisten. Ini kesimpulannya. Agama ini mudah dan didesain oleh Allah sedemikian rupa karena bisa dilakukan konsisten. Jadi kalau ada orang yang mendakwakan sesuatu, walaupun dia mendakwakan sunnah, kalau tidak bisa konsisten, berarti ada yang keliru dari dia. Karena agama ini didesain sedemikian rupa, khususnya petunjuk Allah dan sunnah Nabi, supaya manusia bisa konsisten. Kalau tidak bisa konsisten, itu masalah ya. Kemudian berikutnya kisah yang ma'ruf yang mungkin sudah sering kita dengar. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas bin Malik ini sengaja dititipkan ibunya untuk berkhidmat kepada Nabi. Karena dia masih kecil, belum balik. Ya, karena itu pendidikan Nabi ya luar biasa. Kata Anas, saya mengabdi kepada Nabi kurang lebih 10 tahun. Ini menarik dan sesuatu yang sangat atau mungkin susah kita terapkan. Kata Anas, padahal Anas ini anak kecil. Selama hampir 10 tahun saya mengabdi kepada Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa kamu lakukan itu? Yang kedua, kenapa kamu tidak lakukan ini? Jadi kalau Anas berbuat sesuatu yang menyelisihi, bukan melanggar secara langsung, Nabi tidak pernah mengatakan kepadanya, kenapa kamu lakukan ini? Karena itu suatu ketika Nabi suruh Anas sesuatu, tidak disebutkan apa. Namanya anak-anak, dia lihat anak-anak main, dia lihat dulu orang main, maka terlambat pulang. Jadi Nabi tidak menegurnya, kenapa kamu terlambat pulang? Kenapa kamu lakukan itu maksudnya? Kenapa terlambat? Tidak biasanya. Begitu lembutnya Nabi. Karena dia tahu Anas ini baik, berbakti. Ketika melakukan sesuatu yang menyelisihi kebiasaannya, Nabi tidak tanya, kenapa kamu terlambat? Saya suruhkan tadi, kenapa tidak dikerja? Tidak. Alhasil, ketika dia terlambat mengerjakan perintah itu, maka dia pun juga terlambat pulang ke rumahnya. Karena Anas itu membantu Nabi di siang hari saja. Kalau sore hari pulang kembali ke rumahnya. Ketika tiba di rumahnya, ibunya kaget. Kenapa kamu terlambat? Tidak biasanya. Justru ibunya yang tegur. Bedanya Nabi dengan sahabiah ya. Padahal sama-sama beriman. Tapi berbeda tindakannya. Ibunya justru kaget. Kenapa kamu terlambat? Anas cerita, ya Ummi, saya disuruh Nabi begini. Saya disuruh Nabi tapi saya ada anak-anak main-main sehingga saya lihat dia sehingga terlambat. Terus ibunya tanya, apa yang disuruhkan Nabi? Maka Anas mengatakan itu rahasia. Jadi walaupun ibu, karena ini rahasia Nabi, saya tidak mau ceritakan. Luar biasa. Ya luar biasa. Sama ibunya pun dia tidak mau cerita.
Kalau kita kan belum ditanya sudah cerita. Nah. Ya alhasil jamaah sekalian, Anas bercerita, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi. Ya. Jadi ada rombongan beberapa orang, tidak sampai 10, mendatangi istri-istri Nabi. Ya, bertanya bagaimana ibadahnya Nabi. Maksudnya ibadahnya Nabi di rumah. Kalau ibadahnya di luar kan istrinya tidak tahu. Karena tidak selalu istrinya ikut. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika mereka diberitahu ibadahnya Nabi kalau di rumah begini, begini. Maka mereka merasa, aduh, kita ini sedikit sekali ibadahnya. Dibandingkan dengan Nabi. Aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat bagus kalau dipahami. Walaupun mungkin sering diterangkan, tapi ada sisi lain yang perlu kita pahami. Mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kita ini dibandingkan dengan Nabi, di mana kita ini? Nabi ibadahnya banyak. Bagus. Sempurna. Pokoknya semua. Ya. Sementara Nabi juga sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Alhamdulillah. Artinya semakin jauh jarak kita ini dengan Nabi. Sementara tujuan utamanya dia datang untuk mendekat. Orang kan mau tahu kan supaya bisa juga berbuat. Minimal mendekati apa yang diperbuat oleh orang-orang yang terbaik. Kan begitu. Tujuannya. Orang studi banding. Kalau sekarang ini kan studi banding. Hah? Saya punya sekolah. Studi banding ke sekolah yang sudah maju, yang bagus, yang modern. Apa sah? Kita lihat, wih, jauhnya kita ini. Sudah mereka begini, kita masih begini. Wah, berapa puluh tahun baru kita bisa sama. Sampai nanti 10 tahun yang akan datang, oh dia sudah maju lagi. Tidak. Tidak harapan kalau orang Makassar bilang, bagaimana ini? Ini kan sangkaan. Ya subhanallah, sangkaan. Jadi seakan-akan dia menyangka kalau kita kondisinya begini, bagaimana kita ini mau beragama? Nah, itu yang penting. Bagaimana agama kita ini kalau posisi kita ini seperti ini? Nah, kan kebanyakan orang kan begitu. Saya ini pegawai. Saya ini petani jiko dong. Hah? Saya ini bukan anak pesantren. Saya ini tinggal di gunung. Saya ya segala macam yang rendah-rendah. Bagaimana caranya kalau saya mau beragama? Ya. Itu gambarannya. Jadi seakan-akan beragama itu dengan melihat Nabi, wah, tidak bisa lagi. Sangat susah. Sangat jauh. Nah, karena itu mereka kemudian mengambil tindakan masing-masing. Untuk apa? Untuk mengejar defisit tadi. Mengejar jauhnya. Kalau sekolah kan, ayo kita benahi, kita beli lahan, kita cari guru, cari ini supaya bisa mendekat kepada sekolah-sekolah yang maju misalnya, atau pondok yang maju. Tetapi mereka kemudian melakukannya berdasarkan akalnya. Akalnya tadi kan sudah bilang, ya, bahwa kita ini beragama menurut maunya Allah, bukan menurut maunya kita. Mereka melakukan ini bukan mereka lakukan karena hanya mengira-ngira, ya. Tindakannya mereka kira-kira.
Tetapi mereka melakukannya karena sudah mendapatkan cerita yang otentik dari istrinya Nabi. Betapa banyak orang melakukan tindakan bukan studi banding. Bukan studi banding. Jadi dia perkirakan saja sesuatu dari agama ini, kemudian dia melakukan lagi tindakan yang perkiraan juga. Kalau sahabat ini tidak. Otentik buktinya dari istri-istri Nabi. Apa maksudnya? Otentik ini kan ceritanya istrinya Nabi. Tidak mungkin berbohong. Dan mereka yang paling tahu kondisinya Nabi. Baru kemudian mereka bertindak. Jadi yang salah di sini hanya tindakannya. Bukan kenyataan dan berita yang mereka dapatkan. Bagaimana kira-kira kalau beritanya tidak valid, segala macam, kemudian dibuatkan lagi tindakan. Tentu lebih jauh lagi dari yang baik dan benar. Taib. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, mengejar defisit ini, maka saya mau sholat malam terus menerus. Karena sangkaannya, sholat malam ini bisa mendekati, menutupi kekurangan kita ini dengan Nabi. Sholat malam itu disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi mereka ingin tambahi. Maksudnya? Jadi bukan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ada syariatnya. Tapi mereka ingin mengejar defisit tadi. Saya studi banding. Maka dia mengatakan kalau begitu saya sholat malam. Betul-betul satu malam penuh. Dan bukan satu malam saja. Setiap malam. Terus menerus. Jadi kelirunya di mana? Terus menerus. Kemudian satu malam penuh. Salat malamnya tidak keliru. Ya, salat malamnya tidak keliru. Yang kedua, mengatakan wa ana asumud dahar abadan wala uftir. Saya mau puasa sepanjang masa, tidak pernah berbuka walaupun lebaran. Ya, puasa asalnya boleh atau tidak? Ya, boleh. Tetapi ya mereka ingin menambah dari puasa tersebut. Salat ibadah. Puasa ibadah. Sekarang lihat yang ketiga. Supaya orang persangkanya bahwa agama itu bukan mengurusi ibadah mahdho saja. Apa yang dilakukan yang ketiga? Yang ketiga mengatakan wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Kalau saya menghindari perempuan, tidak mau menikah. Kenapa? Karena perempuan itu mengganggu saja. Padahal kalau tidak diganggu pusing juga. Mengganggu. Perempuan itu mengganggu. Kita ini mau ibadah ini, mau ibadah ini, mau ibadah ini. Tapi intinya di sini dia ingin berpisah dengan tabiat. Kecenderungan. Kecenderungan manusia kan semua manusia yang normal. Suka perempuan atau tidak? Suka. Kecuali yang abnormal ya. Di bawah normal. Bahkan karena ada yang lebih dari satu. Abnormal. Tidak tahan kalau hanya satu. Maka saya tidak mau menikah. Jadi di sini dia menyangka bahwa kecenderungan itu nanti menghalangi dia untuk mengejar defisit ibadahnya dengan Nabi. Jadi bukan semata-mata ibadah. Tapi juga ada yang sampai berpandangan seperti itu. Maka syahwat kita ini yang mau dimatikan. Mau dimatikan. Kalau tadi ibadah sudah ada asalnya, tapi ingin ditambah. Ini yang ketiga,
dia ingin matikan syahwatnya. Karena dianggap syahwat itu menghalangi dia untuk beragama yang baik sebagaimana ibadahnya Nabi. Nah, maka ketika Rasulullah SAW datang kepada mereka, maka Rasulullah pun menasihatinya. Antum alladzina qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan ini dan ini. Dinasihati. Karena itu prinsip awalnya, ya berdakwah itu dengan lembut, kemudian berdakwah itu tidak menyebut nama. Itu asalnya. Nanti ada yang menyelisih asalnya, kalau ada sesuatu yang mengharuskan untuk disebut. Beda dengan sebagian orang kan, setiap ada masalah disebut dulu. Sesudah disebut baru dihapus. Begitu kalau orang nulis WA, ditulis dulu. Nanti ketika ditegur baru dihapus. Nah, itu pendidikannya terbalik. Ya, Nabi mendidik betapa banyak situasi Nabi tidak menyebut orang. Ada juga situasi Nabi menyebut, tapi asalnya tidak disebut. Supaya lebih menyeluruh, supaya lebih mengena, dan yang melakukannya juga tidak ditahu. Karena tujuannya di sini bukan untuk menghakimi, tapi tujuannya untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Siapapun dia, termasuk yang melakukannya. Ya. Tayyib. Maka Nabi SAW memberi patokan awal. Ini untuk menghindari gulu dalam beragama. Menghindari gulu. Nabi mengatakan, ama wallahi ana akhsyakum lillah. Atau inni akhsyakum lillah. Saya orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Wa atqakum lillah. Saya yang paling takwa di antara kalian. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya lebih takwa kepada Nabi, maka dihukumi kafir. Ada yang menyangka dirinya lebih takut kepada Allah daripada Nabi, bahaya besar. Tidak ada yang lebih takwa, lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan Nabi. Ya, maksudnya Nabi menggambarkan demikian, saya paling takwa, saya paling takut, menunjukkan bahwa nanti semua yang dia lakukan itu bagian dari takwanya dan takutnya kepada Allah. Sehingga ketika ada orang yang menyelisihi itu, berarti menurun takwanya dan takutnya kepada Allah. Bukan meningkat, paham? Ini masalahnya ya. Bukan meningkat takwanya dan takutnya kepada Allah. Karena puncak takwa dan puncak takut ada pada Nabi. Paham maksudnya? Ya. Jadi puncaknya takwa ada pada Nabi. Puncaknya rasa takut ada pada Nabi. Maka ketika ada orang melakukan amalan yang tidak dilakukan Nabi, bukan dia bertambah takwa. Bukan dia bertambah takut kepada Allah. Bukan. Itu casingnya saja. Hah? Casingnya saja. Atau bicaranya saja. Tapi kenyataannya pasti tidak. Karena semua yang dilakukan Nabi itu bagian dari takwa dan bagian dari rasa takut kepada Allah. Ini prinsipnya ya. Supaya orang jangan berlebihan dalam beragama. Dan sebaliknya juga nanti jangan menyepelekan urusan apapun dari urusan agama. Maka apa kata Nabi? Menjawab yang pertama. Ia mau salat malam terus. Nabi mengatakan, ana usolli wa arkud. Saya salat dan saya juga tidur. Berarti orang yang takwa itu apa? Salat dan tidur, bukan salat terus.
Nah, ini kan membantah yang orang yang menganggap bahwa yang takwa itu yang sholat terus. Ternyata Nabi tidak. Berarti kalau kita ingin bertakwa, walaupun tidak sama dengan Nabi, ya harus sholat dan tidur. Jangan sholat terus. Jangan juga tidur terus. Ya, ya kalau tidur terus kan juga kurang takwanya, bukan tidak ada. Tapi kurang takwanya. Kemudian yang kedua yang mana tadi? Yang puasa terus. Apa kata Nabi? Walakinni asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga berbuka. Berarti ketika orang berbuka tidak puasa terus, itu bagian dari takwa. Puasa bagian juga dari takwa. Jadi jangan disangka kalau orang tidak puasa tidak takwa. Nah, ya bagian dari takwa. Karena kenapa ada tadi sholat, ada tidur, ada puasa, ada berbuka? Karena agama ini seimbang. Kapan tidak seimbang? Talangi ya, tenggelam. Kalau perahu terbalik kapan? Ketika tidak seimbang. Kapan perahu tenggelam? Ketika muatannya lebih berat daripada kemampuannya memikul muatan, tenggelam. Dan pasti ya, kenyataannya kalau ada orang tidak tidur di waktu malam dalam jangka waktu yang panjang, dia akan berhenti sendiri. Sakit. Pasti. Coba, kalau tidak percaya. Coba puasa terus. 1 tahun saja. Tidak pernah berbuka. Maksudnya siang ya. Pasti loyo. Pergi periksa dokter. Wih. Kurang trombositmu ini. Oh. Nanti istrinya ngamuk. Kenapa suamiku tambah lama tambah loyo? Iya. Jadi ini amalan yang menurut perkiraannya bagus. Tapi sebenarnya tidak bisa diamalkan. Paham? Ini amalan tidak bisa dikerja. Kalaupun bisa dikerja pasti nanti akan berhenti. Pasti berhenti. Tengah jalan. Tidak ada yang kuat. Sementara beragama ini kan namanya kita ini beragama sampai mati. Bukan di awal saja sudah itu ditinggalkan. Bukan. Tapi orang yang baik, yang bisa beragamanya paling dicintai, yang terus menerus. Kemudian yang ketiga, wa tazawwajun nisa. Saya juga menikahi wanita. Berarti menikahi wanita itu bagian dari ketakwaan. Bagian dari rasa takut kepada Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khairukum aktsarukum nisaan. Ini propaganda poligami. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya satu saja. Ya. Jadi menikah itu bagian dari ketakwaan. Kenapa menikah bagian dari ketakwaan? Karena banyak ajaran-ajaran atau aturan agama itu justru bisa dikerjakan dengan menikah. Bukan dengan meninggalkan perempuan. Beri nafkah lahir dan batin itu pahala. Punya anak pahala. Nah, segala macam. Ada nanti hukum yang terkait dengan pernikahan. Banyak sekali. Bahkan Nabi mengatakan orang yang menikah itu baru sempurna nisfu dinihi. Baru sempurna separuh agamanya. Jadi kalau bujangan sampai mati, separuh saja agamanya tidak pernah sampai. Kecuali kalau ada halangan di luar kemampuannya. Tapi separuh. Berarti separuhnya itu disempurnakan setelah menikah.
Ya, setelah menikah. Jadi jamaah sekalian, terakhir setelah Nabi menjelaskan itu semua, Nabi mengatakan paman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka pada sunnahku bukan bagianku. Bukan bagian dari jalanku dalam beragama. Ya, artinya orang yang mau sholat terus itu bukan bagian dari Nabi. Orang yang tidak mau menikah bukan bagian dari Nabi. Orang yang mau puasa terus bukan bagian dari Nabi. Kalau bukan bagian dari Nabi, maka agamanya itu bukan agama Nabi. Bukan agama yang mudah. Bukan agama yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi prinsip mengikuti sunnah itu sebenarnya prinsipnya tadi karena mau bertakwa, mau takut kepada Allah, bukan mau gagah-gagahan. Siapa yang paling tampil di depan, yang paling hebat memegang sunnah, bukan, tapi bagian dari ketakwaan. Karena itu jalan yang harus ditempuh untuk meraih ketakwaan. Ya, itu sebenarnya yang harus pahami. Itu jalan yang harus ditempuh untuk meraih ketakwaan. Kenapa kita membenci kesyirikan? Kenapa mentahdir bid'ah dan ahlul bid'ah? Sebagaimana kita menjauhi dosa dan maksiat. Karena itu jalan ketakwaan. Itu sunnahnya Nabi. Bukan karena benci orang, ya, bukan karena menganggap diri kita lah yang paling benar, ya bukan. Tapi itu bagian dari ketakwaan. Kemudian dikuatkan, ya kan waktu kita terbatas. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini, agama yang mudah. Jadi sama tadi, yuridullahu bikumul yusra. Kalau mudah, jangan dipersulit. Maka apa akibat orang yang menyulitkan? Kata Nabi, walan yushaddad dina wala yushaddad dinu ahadan illa ghalabah. Jadi tidak ada orang yang tasyaddud, ya, yang agamanya itu keras, kaku, kasar, susah, kecuali pasti kalah. Kecuali pasti kalah. Kalah dengan dirinya sendiri. Pernah lihat kayu yang keras? Seperti kayu ulin. Atau kayu apa? Kalau di sini kayu apa yang keras? Hah? Ya, kayu ulin itu kadang lebih tahan, lebih keras daripada besi. Tapi dia nanti kalah oleh dirinya sendiri. Hah? Coba lihat pohon, kalau tidak ditebang sampai tua, yang keras-keras, pasti nanti keroposnya di tengah. Berloban di tengah. Orang bilang namakannya dirinya. Karena yang bisa mengalahkan, ketika yang di luarnya tidak bisa mengalahkan, nanti yang kalahkan dirinya sendiri. Ya sama, coba lihat orang yang keras-keras, tidak mau kompromi sedikit pun, tidak mau baku atur sedikit pun, nanti kalah sendiri. Capek sendiri, berhenti sendiri. Ya, kalau begitu apa petunjuknya? Ya, Nabi memberi petunjuk. Ini namanya pendidikan. Ya. Pendidikan selalu ada petunjuk. Supaya tidak terjadi begini, ini yang kamu lakukan. Sama tadi sahabat yang mau begini-begini, jangan begini, ini yang kamu lakukan. Apa yang dilakukan sesuai petunjuk Nabi? Nabi mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Tapi yang kamu lakukan, saddidu. Sadat itu maksudnya kalau kita misalnya memanah,
Ada lingkarannya, ya. Yang penting masuk lingkaran. Misalnya nilainya 100, semakin kecil lingkarannya kan semakin besar nilainya. Tapi semua itu ada nilainya, selama masih ada dalam lingkaran. Maksudnya kita ini beragama saddidu. Kita beragama yang penting masih dalam lingkungan agama. Jangan keluar. Tapi jangan terlalu keras, kasar, kaku, akhirnya keluar dari lingkaran. Makanya kita akan disuruh alaikum bil jamaah. Taat kepada penguasa, walaupun ada penyimpangannya penguasa. Jangan keluar dari jamaah. Walaupun dengan alasan berpegang teguh dan seterusnya, ya. Wa qaribu. Ya, mendekat. Karena kita tidak bisa sama dengan Nabi. Nah, betapa banyak sunnah ini, kita cuma bisa mendekat. Tidak bisa sama. Jadi dekat-dekat saja. Jadi Nabi memberi petunjuk mendekat saja. Tidak dikatakan harus sama persis mia fil mia. Nah, kalau tidak mia-mia, kalau orang Bengali mia-mia. Nah, kalau tidak 100%, tidak dianggap ahlus sunnah. Petunjuknya Nabi tidak begitu kan. Hanya mengatakan saddidu wa qarib. Dan kemampuan orang beda-beda. Selama masih dalam lingkaran. Iya. Wa abashiru. Ini juga yang penting, ya. Wa abashiru. Jadi manusia itu harusnya lebih banyak diberi kabar gembira. Jangan lebih banyak diberi kabar yang sebaliknya. Selalu pesimis. Kalau kamu tidak pakai jubah, dipertanyakan sunnahmu. Subhanallah. Pada pakaian saja. Makanya saya pakai batik, ya. Ya, pakaian kan tujuannya menutupi aurat. Ya, bukan diharuskan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu kembali kepada urf. Ya, walaupun Nabi pakai jubah, tapi urfnya orang Arab seperti itu. Diikuti juga tidak apa-apa. Tidak diikuti juga tidak apa-apa. Ya, selama tidak melanggar syariat. Kalau orang Indonesia kan pakai songkok hitam. Yang sampai kalau tidak pakai songkok putih, ya bukan ahlus sunnah. Gara-gara songkok. Karena ada dulu teman begitu. Jalan-jalan, langsung dia pegang baju saya. Kamu ini dipertanyakan sunnah. Kenapa? Tidak pakai jubah. Subhanallah. Kita dulu kuliah tidak pernah disinggung sama saya harus pakai jubah. Kenapa kamu tamat dari sana yang mengharuskan jubah? Ini kan aneh sebagian orang, ya. Aneh. Ketika belajar tidak pernah disinggung. Ketika dia tamat, lain yang dia terapkan. Ya, sebagian orang aneh memang. Unik. Iya, unik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad dulja. Ini petunjuk untuk memberi orang napas. Napas. Jadi Nabi SAW mengatakan, ista'inu. Mintalah pertolongan. Bil ghadwa itu di waktu pagi hari. Kemudian warrauha di sore hari. Kemudian di mana? Wa syai'um minad dulja. Kemudian di akhir malam. Tadi kan ada 3 waktu yang disebut Nabi. Ada di awal hari ar-rauha. Bukan ya, al-ghudwah. Makanya kalau makan pagi dikatakan al-ghoda. Kalau makan siang, ya. Awal siang sampai siang. Maka beristi'analah. Maksudnya lakukanlah ibadah di waktu pagi. Bisa juga kalau tidak bisa di waktu pagi, di waktu sore.
Kalau tidak bisa, di akhir malam. Maksudnya, orang menguatkan ibadahnya ketika waktunya lagi semangat. Waktunya lagi semangat. Ketika merasa enak ibadah, ya ditambah. Tapi kalau tidak merasa enak, jangan ditinggal. Sama kalau kita makan kan. Kalau makanannya enak, tambah tidak? Tambah. Kalau makanannya tidak enak, tapi lapar, ya tetap makan. Jangan tidak makan. Kalau tidak makan, nanti kelaparan. Tidak makan, nanti sakit. Ya, gambarannya mirip begitu. Tapi kalau lagi enak, tambah. Lagi semangat taklim, tambah taklimnya. Tapi kalau kurang semangat, jangan ditinggal semua taklimnya. Amin. Ya, ketika semangat, makanya ada waktu-waktu menambah semangat. Bulan puasa, bulan Ramadan, musim haji, dan seterusnya. Bisa hampir habis waktu ya. Kemudian sedikit lagi ya. Dalam sebagian riwayat dikatakan al-qasdu al-qasda tabalugu. Supaya kamu sampai kepada maksud, kepada tujuan tanpa susah payah, tanpa capek. Walaupun tetap ada capeknya. Artinya beragama itu lurus sesuai dengan lingkarannya tadi. Tapi jangan berlebihan. Sedikit demi sedikit, semangat tambah lagi. Kalau tidak, biasa lagi, semangat tambah lagi. Kalau tidak, biasa lagi. Akhirnya sampai juga di tujuan. Sama kalau orang naik mobil. Kalau jalannya lurus, tambah-tambah sedikit kecepatannya. Ketika banyak lagi seperti memuji tikungan, kurang-kurangi lagi kecepatannya. Jangan lurus dengan belok-belok sama. Bisa-bisa masuk jurang kan? Akhirnya kan sampai juga. Selama terus dilakukan sampai di tujuan. Itulah beragama. Tak taklim, ya taklim. Jangan minta taklim tiap hari. Nanti tidak tahu siapa yang duluan berhenti. Ustadznya atau pesertanya. Iya. Jangan juga ketika datang taklim, nanti kalau ustadznya disukai seperti makanan yang enak. Kalau kurang enak, tidak mau datang. Nanti kelaparan. Ya datang saja. Kalaupun tidak suka, tidak mengerti, datang dapat pahala. Supaya sampai. Apa maksud saya ya? Supaya sampai. Sehingga sampai tujuannya kita ini nggak mau beragama. Bukan karena mau ustadz. Walaupun itu mempengaruhi ya. Bukan mau ustadz, tapi mau beragama. Kita mau beragama ini salah satunya harus taklim. Walaupun yang dibahas diulang, tapi itu bagian dari agama kita. Sebagaimana kita sholat. Apakah nanti sholat kalau imamnya yang disukai bacaannya? Hah? Kalau nanti berhalangan yang disukai? Tidak kan, tetap sholat. Walaupun kurang bagus tadi. Biasanya, ya enggak apa-apa. Penting kewajiban kita kerjakan. Berjamaah dapat pahala. Besok juga nanti akan datang lagi. Ya, supaya juga ditahu, oh imamnya ini yang enak, ini yang kurang enak, karena ada perbedaan. Ya kan menarik, karena ada perbedaan. Kalau semuanya juga enak, tidak bisa ditahu mana yang enak, mana yang tidak enak. Nah, wallahu a'lam. Jadi, beragama seperti itu ya. Jadi kalau kenapa tidur? Supaya hilang capek. Bangun lagi semangat. Kenapa berbuka? Supaya mengurangi capek, besok puasa lagi. Kenapa menikahi perempuan? Karena perempuan itu menjengkelkan sekaligus. Apa? Ya jawab sendiri ya.
Tapi pusing kalau tidak ada. Nah, karena waktu kita sedikit ya. Ada apa ini? Panitia menyiapkan hadiah, Masya Allah. Jadi ini hadiah yang boleh ya. Tadi ada yang tanya. Karena berlaku untuk semua. Dan tidak ada akad. Tidak ada akad tentang pekerjaan. Jadi pertanyaannya, materi tadi atau semua materi? Sudah ada, tidak apa-apa sedikit ya. Lima menit saja ya. Jadi yang pertama, apa agama yang paling dicintai di sisi Allah? Ya, Pak Labi. Tidak, maksudnya bukan agamanya. Saya salah pertanyaan. Apa cara beragama yang paling dicintai di sisi Allah? Ya, amalan yang terus menerus. Apa dalilnya? Ya, ada yang mau jawab? Nah, apa bahasa Indonesia? Apa dalilnya? Tadi kan kita sudah dengar dalilnya. Hah? Ya, ini santri ya. Ya, ahsan ya. Habbul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan amalan yang tadi ingin dilakukan oleh sahabat Nabi demi mengejar ibadahnya supaya mendekati ibadah Nabi. Ya, yang di belakang dulu ya. Tidak tidur, ya. Ya, tidak mau menikahi perempuan ya. Karena sekarang ada orang mau menikahi laki-laki. Ya, kalau dalilnya begitu, wa tazawwajun nisa. Nah, tidak mau menikahi perempuan. Sudah berarti 3 ya. Tinggal 2 ya. Apa alasannya sehingga yang ketiga tadi tidak mau menikah? Ya, wanita menghalangi dia untuk ibadah. Iya, sudah benar. Tapi ada yang bisa memberi jawaban yang lebih bagus? Enggak, maksudnya pertanyaan saya, kenapa tadi yang ketiga tidak mau menikah dengan perempuan? Kira-kira gambarannya dia kenapa? Ada yang menjawab? Ya, pikirkan. Yang menghalangi ibadah. Nah, tapi ada yang lebih menjurus. Ada tadi saya sebut. Ya, Bapak. Iya, betul, betul. Maksudnya di sini kita lebih mendalam dari kasusnya ya, lebih mendalam. Kenapa yang ketiga menyebut tidak mau menikah dengan perempuan? Ada yang tahu?
Karena dia menganggap bahwa menyalurkan syahwat itu bukan ibadah. Makanya Nabi kan mengatakan saya ini menikah. Artinya saya menyalurkan syahwat. Ya subhanallah, agama itu luar biasa. Menyalurkan syahwat juga ternyata ibadah. Makanya Nabi mengatakan kan, wa fi buti ahadikum sadaqah. Kamu menggauli istrimu dapat sedekah. Makanya orang yang paling bagus, yang paling baik, yang banyak menyalurkan sedekahnya. Kalau banyak istrinya kan lebih banyak sedekahnya daripada yang satu. Ya itu agama ya. Masalah praktiknya ya masing-masing. Kemudian sudah berapa tadi? 4. Satu lagi ya. Sebelum saya lanjut, yang satu ada saya lupa tadi sedikit. Jadi ini tiga contoh ini mewakili semua yang lain. Jadi bukan dibatasi ini saja. Semua yang mirip dikiaskan, yang melakukan apa saja untuk merasa menambah takwanya, menambah takutnya kepada Allah, tapi menyelisihi sunnah Nabi, itu sama hukumnya. Ya, sama. Jadi ini hanya contoh kasus. Bukan terbatas ini saja. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, karena sudah masuk waktu ya. Bagaimana cara, tadi di akhir kita sebut, agama itu mudah. Sekarang bagaimana caranya beragama yang mudah? Nah, alhamdulillah. Ya, beragama sesuai dengan kemampuan. Lebih detailnya lagi, ya tidak apa-apa. Sudah benar, tapi ya tidak apa-apa, kita membabil faedah saja. Ya betul. Lebih dalam lagi. Ada tadi saya sebutkan yang paling terakhir. Ya itulah gunanya murajaah ya. Dikira sudah paham tapi masih paham sedikit. Tadi saya sebutkan di akhir, kalau makanya disebut 3 waktu. Di awal siang, di akhir siang, kemudian di akhir malam. Itu mewakili ketika orang semangat, ibadah itu ditambah. Ketika tidak semangat, jangan ditinggalkan. Itu detailnya beragama. Dalam urusan apapun dari agama kita. Kalau lagi semangat, ditambah porsinya. Makanya ada waktu-waktu untuk menambah porsi bulan puasa. Ditambah, jangan sama bulan lain dengan bulan puasa. Itu agamanya tidak bagus. Jangan sama ketika naik haji dengan naik gunung bawa karain. Itu agamanya tidak bagus. Jangan sama ketika datang taklim dengan tidak taklim. Pasti beda porsinya ya. Jadi ketika ada waktu lagi semangat, lagi tidak banyak pikiran, lagi kurang pekerjaan, tambah porsinya di situ. Tapi kalau lagi banyak masalah, banyak pikiran, banyak yang lain, jangan ditinggalkan minimal yang wajib. Itu berlaku pada semua urusan agama. Sama orang kalau lagi bulan madu, kan beda dengan bulan yang tidak madu. Tapi jangan ditinggal istrinya. Jadi sedikit demi sedikit. Ketika semangat ditambah. Ketika kurang semangat jangan ditinggal. 6. Wallahu a'lam. Saya ada 3. Nanti Ustaz Salman ya. Jangan terlalu banyak mengambil waktu. Tapi saya kira cukup ya. Mohon maaf. Saya pribadi mengucapkan jazakumullah khair ala husni hudurikum wa istima'ikum wa husni istiqbalikum wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayya jama'ana ala tauhid wa sunnah wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayya jalana minal ladhina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.